Ya, ini kodenya ada ABL 21474, SKS-nya 2 tanpa ada praktikum. Jadwalnya Senin jam 18.30 sampai jam 20.10. Kemudian pengampunya nanti ada 3. Saya sendiri, Bu Utami, kemudian nanti ada Prof. Naning, dan juga Pak Hadi ya. Pak Hadi ada 3 pengampu. Kemudian, nah ini jadwalnya sudah Bu Utami siapkan seperti ini. Nanti apa ya? Saya upload di Kulon saja ya. Mungkin perlu diperbesar. Ya. Nah seperti ini. Nanti akan disampaikan beberapa materi. Yang pertama, hari ini itu ada penjelasan kontrak kuliah dan juga RPS, rencana pembelajaran semester. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan nanti ada diisi dengan pengertian pencemaran, kemudian sumber pencemaran, macam dan dampak pencemaran. Kemudian pertemuan kedua ini akan kita sampaikan nanti seperti biasa pencemaran air, kemudian pencemaran tanah, pencemaran udara, pertemuan kelima pencemaran logam berat, keenam toksikologi lingkungan, masuknya zat pencemar ke dalam tubuh, dan pertemuan ketujuh pencemaran pestisida. Di sebelah kanan itu kolom pengampu, kemudian UTS itu sekitar tanggal 10 sampai 14. Kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu pencemaran perairan pantai, pencemaran organik, kemudian selanjutnya adalah pencemaran makanan dan obat-obatan, kemudian dasar-dasar manajemen lingkungan, pengawasan, penentuan atau pendugaan kualitas lingkungan dan air dan udara, kemudian yang terakhir adalah uji hayati tingkat populasi pada lingkungan air yang statis dan mengalir, dan kemudian penentuan batas atas dan batas bawah LC ya, seperti itu. Ini adalah materinya yang akan disampaikan di mata kuliah ini. Kemudian nah ini evaluasinya ya, evaluasi itu seperti kemarin ini kalian juga sudah mungkin semua mata kuliah ini sama, jadi UTS-nya 25%, UAS-nya 25%, dan tugasnya cukup tinggi, bobotnya 50% sendiri ya. Oleh karena itu untuk tugas itu kalian kerjakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sebaik mungkin ya. Jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan tugas, karena kalau tidak mengumpulkan tugas itu otomatis nanti nilainya itu walaupun UTS UAS-nya bagus, nilainya akan rendah ya, jadi D, biasanya D, yang sudah itu seperti itu. Nah yang dialami untuk beberapa mata kuliah, tidak semua sebetulnya, itu ada beberapa mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas dan sudah
sudah diupayakan kita pengampu itu menghubungi sampai mencari untuk bisa dihubungi untuk bisa mengubah tugas, tapi ada beberapa yang ternyata tugasnya juga tidak komplit sehingga nilainya akhirnya juga sangat rendah, dan itu ya menjadi konsekuensi dari kalian semuanya ya. Jadi kalau kalian betul-betul mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, tentu saja juga akan mendapatkan nilai yang baik, yang bagus ya. Kemudian kehadiran juga di sini menjadi prasyarat, yaitu harus lebih dari 70%, karena secara otomatis nanti sistemnya itu kalau kehadirannya kurang, itu pada saat kita ngisi itu tidak bisa nilainya tidak bisa dimasukkan ya di nama-nama siswa yang kuliahnya itu kurang dari 75%. Jadi kita pengampu tidak tahu dan tidak membuat seperti itu. Jadi kalau nilainya itu tidak keluar, itu yang membuat adalah sistem ya. Kalian punya nilai tapi tidak bisa dimasukkan di sistem tersebut sehingga nilainya kosong ya. Jadi untuk bisa diperhatikan. Kemudian karena tugasnya itu bobotnya besar, sehingga di sini memang tugas itu menjadi hal yang penting, karena pembelajaran kita itu sekarang mengacu ke PBL, Problem Based Learning, jadi berbasis pada permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, dan umumnya ya di negara kita seperti itu. Jadi mahasiswa diharapkan untuk bisa lebih kritis lagi untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan bidang kajian ya, terkait dengan ilmunya. Jadi kalau biologi ya kita harus kritis terhadap masalah-masalah yang ada di biologi. Kemudian kalau pencemaran ya kita harus bisa harus selalu bisa melihat, mencermati beberapa hal terkait dengan pencemaran lingkungan. Sehingga memang betul-betul di sini kita harapkan kalian itu memang belajar ya, banyak belajarnya sendiri daripada dibanding dengan yang dulu yang sebagian besar itu adalah kita memberikan materi ya, tapi kalau sekarang diharapkan mahasiswa itu mencari sendiri, kemudian mengkritisi hal-hal yang ada di sekitarnya, kemudian dibawa ataupun disampaikan di tugas yang diberikan ya. Nah, tugasnya ini untuk bisa dipahami. Yang pertama ada tugasnya itu 2. Yang pertama membuat short movie, tentunya dengan isu-isu terkini tentang pencemaran. Kemudian penyebabnya apa, akibat ataupun dampaknya seperti apa, dan bagaimana solusinya ya. Jadi membuat film pendek yang isinya tentang isu-isu terkini pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ini memang sekarang mahasiswa mungkin semuanya seperti ini ya, jadi cukup banyak tugas, dan ini juga kami juga tugasnya tambah lagi karena harus mengoreksi tugas yang begitu banyak ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah presentasi topik materi.
seperti yang terjadwal tadi, nanti bisa dilihat di jadwalnya. Dan di diskusi PPT-nya diharapkan lengkap, jelas dan padat. Nah, karena mungkin belum siap ya, sehingga tugas presentasi topik ini baru dimulai pada minggu ketiga. Nah, kemudian teknik tugas short movie tadi ini seperti ini. Mahasiswa dibagi menjadi 9 kelompok. Tadi sudah dihitung Bu Tami ya. Kemarin sudah dihitung Bu Tami. Mahasiswa yang mengambil penerimaan lingkungan itu ada 27, sehingga dibagi menjadi 9 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti 3. Silahkan nanti di kelompoknya nanti dibuat sendiri saja berdasarkan apapun ya, silahkan. Berdasarkan kenyamanan ya boleh, berdasarkan nomor absen ya boleh, silahkan. Kemudian short movie materinya itu atau bahannya merupakan kompilasi dari jurnal dan YouTube. Jadi bisa melihat jurnal-jurnal terkini dan juga YouTube tentang pencemaran lingkungan. Nah, durasinya tidak usah banyak-banyak, 10 menit saja cukup. Kemudian dilengkapi tentunya dengan narasi ya, narasinya ada, dan juga running tag-nya. Ini kalau Bu Tami yang buat tidak bisa malah running tag, tapi saya yakin mahasiswa itu jago membuat seperti ini. Ya. Jadi sudah terbukti beberapa tugas yang diberikan mahasiswa itu tugasnya sangat bagus. Kemarin ada tugas di taksonomi itu toponim itu juga bagus-bagus sekali. Kemudian di dalam short movie tadi diawali mahasiswa dengan memperkenalkan diri masing-masing. Kemudian di situ nanti dituliskan, disampaikan boleh dan juga dituliskan ya, tugas pencemaran lingkungan dengan dosen pengampu siapa saja disampaikan. Kemudian jangan lupa juga dituliskan di situ Departemen Biologi Undip. Ya. Nah, ini nanti diupload di YouTube. Link YouTube-nya di copy di Word atau di PPT, kemudian diupload di Kulon dan di MS Team, sehingga kita bisa melihat siapapun ya bisa melihat tugas yang kalian buat. Nah, dikumpulkan nih saat UTS nih belum Bu Tami belum ini ya, belum belum pasti ya. Kalau dikumpulkan saat UTS itu kalian bisa atau tidak. Ini kalau tadi pikiran Bu Tami itu kalau nanti semua dikumpulkan pada saat menjelang UAS itu semuanya akan kalian akan mungkin juga kewalahan untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut, sehingga di sini Bu Tami buat dikumpulkan saat UTS. Tapi kalau seandainya kalian mungkin ya makanya kita kita sepakati ya, mau dikumpulkan kapan, mau saat UTS boleh, mau saat 1 minggu menjelang UAS tentu saja ya, itu juga boleh ya. Tapi harus ada kesepakatan. Kalau kesepakatan dikumpulkan saat UTS, seandainya ada yang belum selesai ya nanti tentu saja nilainya akan dikurangi karena sudah kita sepakati seperti itu ya. Kemudian
Kalau teknik tugas presentasi materi itu seperti biasanya ya mungkin sudah pernah kalian kerjakan. Jadi mahasiswa sama dibagi jadi 9 kelompok. Nanti kelompoknya untuk kelompok yang short movie dan kelompok yang presentasi dibuat sama saja sehingga nanti kalau memudahkan kalian untuk berkoordinasi. Kemudian presentasi materi sesuai jadwal yang dimulai dari minggu 3 nanti dilihat masing-masing kelompok itu mendapatkan apa. Nah, kemudian presentasi 10 menit, diskusi 5 menit, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi kuliah oleh pengampu. Oke, itu yang perlu kita sepakati yang Bu Tami sampaikan. Mungkin di sini ada yang masih kurang jelas. Halo? Insya Allah jelas Ibu. Jelas ya? Jelas. Ya, pertanyaannya Bu Tami tadi, mau dikumpulkan kapan? Bu Tami minta kesepakatan karena kalau sudah kita sepakati ya nanti tentu saja kita akan memberlakukan apa yang sudah disepakati ya, seperti itu. Jadi tidak mundur lagi. Jadi kita berusaha untuk disiplin waktu, kemudian juga menepati apa yang sudah kita sepakati. Silakan sebelum UTS atau UTS? Saat UTS? Halo? Iya, Ki. Kapan? Kalau tidak ada yang keberatan, kita sepakati saja bahwa tugas dikumpulkan saat UTS. Ya maksimal pada saat UTS ya, maksimal pada saat UTS. Oke? Baik, Bu, izin. Oke. Baik, Bu. Silakan. Tadi ada yang mau usul? Saya izin mengajukan waktu, Ibu. Ya. Mungkin ini, Bu, bagaimana kalau untuk pengumpulannya di akhir masa UTS, Ibu, jadi bukan pada saat bukan pada saat ujiannya, tapi di akhir periode UTS-nya, Ibu. Di akhir periode UTS ya. Berarti nanti sudah jadwal itu selesai baru dikumpulkan gitu ya? Iya, Bu. Batasnya itu ya, jangan sampai ke minggu setelah UTS ya. Iya. Oke, ya kita nanti Bu Tami sekalian ini dikumpulkan pada saat selesai ya Mas ya, selesai UTS. Nah, sudah seperti ini. Ada lagi yang keberatan? Kalau tidak ada, Bu Tami mau lihat dulu yang belum absen ya. Ini baru Indah masuk, Indah? Hadir, Bu. Oke. Adelita? Adelita hadir, Ibu. Yuk.
Rahadatul. Rohadatul. Halo. Rohadatul. Halo, Rohadatul, enggak ada? Hadir Bu, Rohadatul Aisyah. Oh, ditunggu Bu Utami. Putri Eka? Putri Eka hadir Ibu. Oh, ini Putri Eka ada catatannya di sini muncul tulisan. Iya Ki. ERS mahasiswa belum disetujui dosen wali, betul? Kemungkinan iya Bu, IRS saya belum. Punya Rohadatul sudah. Rohadatul juga ya? Iya Ki. Kemungkinan Itu tabnya lagi error Bu. Apanya? Putri Eka? Putri Eka hadir Ibu. Hadir. Rohadatul belum bisa ya? Iya Bu. Ya nanti diurus ya. Ya. Ardianti? Halo Ardianti. Amira. Amira ada? Amira Salsabila? Amira sepertinya kesulitan mic Bu, sudah menulis di kolom chat bahwa Amira hadir Bu. Iya. Terus ini soalnya penting ya, nanti kalau kurang 75 tuh nilainya enggak bisa masuk. Haniatul? Haniatul hadir Ibu. Yuk. Elbibia? Hadir Bu. Ana? Ana hadir Ibu. Setio Abdi? Setio? Halo Setio? Setio? Udah enggak ada ya, berarti sudah semua ini yang belum ada 2. Oke. Tadi sudah tentang kontrak kuliah. Kemudian kita beralih ke pendahuluan ya. Pendahuluan mata kuliah pencemaran lingkungan ya. Jadi permasalahan pencemaran ini nampaknya juga akan terus ada ya, terus ada dan terus kita hadapi karena semakin banyaknya manusia, bertambahnya penduduk, tentu saja juga akan meningkatnya berbagai keperluan, baik itu industri apapun itu, semua untuk memenuhi kebutuhan dari populasi manusia yang terus bertambah, kemudian juga akibat dari kegiatan manusia yang semakin hari semakin kompleks, semakin bertambah banyak, tentu saja juga ini akan menambah beban pencemaran yang ada di lingkungan kita ya. Walaupun sebetulnya sudah ada beberapa upaya pengelolaan, tetapi tetap saja karena kita yang diatur itu orang banyak, sehingga tidak
tidak mudah untuk semuanya itu taat akan peraturan ya. Oleh karena itu masalah pencemaran ini akan selalu ada dan kita berusaha untuk bagaimana caranya untuk meminimalisir agar lingkungan kita tetap dalam kondisi yang bersih, yang bisa kita nikmati, dan juga tentu saja tidak rusak, ya, tetap terjaga, dan ini bisa kita wariskan ke generasi yang seterusnya, anak cucu kita tentu saja. Jadi kalau kami generasi sudah di atas kalian, nanti kalian bisa merasakan lingkungan yang saat ini seperti ini. Mungkin nanti kalian sudah seumur Bu Utami juga akan merasakan, bisa membandingkan waktu kalian masih muda dengan dengan bertambahnya waktu kalian sudah tua, itu akan sangat berbeda. Jadi kalau Bu Utami boleh cerita, satu generasi di atas kalian, jadi orang tua kalian, ya, itu lingkungannya itu masih relatif masih bagus ya, masih bagus. Jadi kalau kami sudah, ya, usianya sudah 60 ya, 60. Dulu sungai-sungai masih banyak yang bersih, betul itu. Kemudian banyak sekali kebun-kebun, sawah-sawah yang luas, subur, kemudian air irigasinya juga melimpah, sehingga hasil panennya itu juga cukup banyak. Nah, untuk sekarang, ya, sekarang ini yang Bu Utami alami, jadi dibandingkan dulu yang sungainya itu mengalir banyak deras dan bersih, sekarang sudah kering. Itu banyak sekali yang Bu Utami lihat sendiri ya. Kemudian juga banyak sawah-sawah yang dahulu subur menghijau kalau pada saat ditanam pertama, kemudian menguning pada saat akan panen, sangat-sangat indah sekali, sangat asli sekali. Sekarang diganti dengan bangunan-bangunan yang mewah, perumahan-perumahan padat penduduk yang demikian kalau kita lihat bagus, tapi suasananya sudah tidak sesegar yang dulu ya. Jadi nanti juga mungkin ya, tapi kita berharap untuk kedepannya generasi berikutnya masih tetap akan baik ya. Mudah-mudahan juga akan lebih baik dari yang sekarang ya. Jadi kalau kita semua bisa menjaga lingkungan kita masing-masing, mulai dari diri kita ya. Mulai saat ini, jadi M3 itu ya, mulai saat ini, dan mulai dari hal yang kecil itu kita sama-sama sadar ya, sama-sama menyadari bahwa lingkungan itu adalah sesuatu yang memang betul-betul kita butuhkan untuk bisa hidup dengan nyaman dan tenang, juga sehat ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat banyak untuk bisa mengurangi pencemaran yang demikian besar, ya kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari hari ini ya. Kalian belajar di biologi, belajar tentang lingkungan hidup ya, itu sudah semestinya kalian juga harus menjadi contoh dari beberapa orang di sekitar,
bahkan bisa mengajak masyarakat sekitar untuk bisa hidup dengan bersih, dengan tidak menambah beban pencemaran lingkungan. Ya. Hal yang mudah yang kita bisa lakukan sehari-hari itu banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau kalian dari mahasiswa itu semuanya dari mahasiswa biologi aja mungkin cukup banyak, kemudian nanti kalau itu kemudian diajak orang-orang sekitar, masyarakat sekitar itu juga akan akan dampaknya akan cukup besar ya. Yang ini yang dilakukan Bu Utami untuk ya paling tidak kita karena sudah pernah belajar tentang pencemaran dan kemudian juga melihat bagaimana lingkungan kita itu sudah banyak sekali tercemar macam-macam ya. Ada yang perairannya seperti gambar ini, perairannya penuh dengan kotoran, plastik botol-botol dan sebagainya. Kemudian juga pabrik-pabrik mengeluarkan gas-gas yang demikian besar ya. Jadi kalau yang Bu Utami lakukan ya kecil ya, seperti misalnya saya, karena Bu Utami juga sebagai seorang ibu rumah tangga dalam rangka untuk bisa mengurangi ataupun membantu sedikit beban pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan plastik belanja ya. Plastik belanja di pasar itu luar biasa ya. Jadi kalau seorang ibu belanja di pasar setiap hari itu plastik yang dibawa ke rumah dari pasar ke rumah itu jumlahnya cukup banyak. Itu setiap hari dan setiap ibu rumah tangga. Coba bayangkan kalau itu terjadi, misalnya ini kami ada di perumahan ya, perumahan Banyumanik ada 10.000 kakak. Setiap kakak ada yang belanja, kemudian setiap ibu itu membawa sampah, kadang-kadang sampai 10 lebih ya. Jadi ada bermacam-macam bungkus, ada mulai dari bungkus cabai itu kalau beli itu dikasih plastik, kemudian ya macam-macam lauk pauk, kalau di jumlah itu sekitar plus minusnya itu 10, jadi tinggal mengalihkan berapa. Nah, itu kalau setiap hari berapa jumlah plastik, kemudian bisa dibayangkan itu sebulan 1 tahun itu sudah berapa yang harus dibuang, dan itu menjadi beban dari lingkungan ya, beban dari lingkungan. Apalagi plastik itu merupakan bahan yang tidak mudah untuk diurai ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, itu yang salah satu hal yang kecil sekali yang dilakukan orang ya. Ini contohnya Bu Utami seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa, kalau Bu Utami yang mengajaknya ya di PKK itu sering cerita, sering ya tidak secara formal kemudian menyampaikan itu tidak, tapi ya kita mengajak bahwa untuk bisa mengurangi plastik belanja ya, seperti itu. Jadi dari kalian juga mungkin banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa mengurangi ini. Mungkin kalau kalian beli makanan itu ada yang pakai styrofoam, ada yang pakai minuman pakai plastik seperti itu ya. Kalau bisa ya diminimalisir, dikurangi. Jadi mahasiswa sekarang jumlahnya sangat banyak sekali. Terus kalau itu semua tidak bisa mengendalikan bahan-bahan yang digunakan, dan bahan-bahan itu sulit untuk dihancurkan, didegradasi, nah itu juga akan menimbulkan
sampah yang demikian besar, beban lingkungan sangat besar. Itu akan sangat mengganggu ya. Seperti itu. Jadi marilah kita berusaha untuk bisa meminimalisir pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Sekali lagi M3 atau 3M itu bisa kita aplikasikan di sini. Kemudian kita berikan pengertiannya apa. Oke, dilanjutkan. Pengertian dari pencemaran ya, pencemaran bisa dibaca. Pencemaran merupakan kontaminasi dari berbagai aspek ya yang ada di lingkungan, bisa dari air tanah, kemudian makanan dan juga udara tentu saja, kemudian yang disebabkan oleh zat-zat kimia yang dihasilkan atau pencampuran dari berbagai bahan yang beracun ya. Kemudian polutan ini bisa dihasilkan secara natural oleh kegiatan manusia ya, antropogenik, dan itu akan membahayakan untuk kesehatan manusia dan juga beberapa hal yang lain, aspek yang lain, dan juga bisa juga di ekosistemnya. Kemudian juga akan mempengaruhi estetika ataupun keindahan dari lingkungan ataupun juga vitalitasnya ya. Ini adalah pengertian dari toksikologi 2000. Sebetulnya untuk pengertian pencemaran itu cukup banyak ya. Ini kami ambilkan beberapa saja. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ini juga diberikan di situ. Silakan nanti bisa dicek sendiri undang-undangnya, bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah ya, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ya. Jadi adanya zat-zat yang masuk secara sengaja ataupun disengaja dari hasil kegiatan. Ini suara apa ya?
Kok ada suara aneh ya? Halo? Masih di situ? Halo Ibu. Masih Ibu. Oke. Nah ya, jadi apa namanya, pengertian dari pencemaran tadi seperti itu. Ya, jadi bisa secara sengaja ataupun tidak disengaja itu masuk ke dalam lingkungan kita dan kemudian apa namanya, bisa menimbulkan bahwa lingkungan itu tidak bisa kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau misalnya air ya, kalau itu masuk ke sungai, kemudian untuk air minum itu ada batas ataupun baku mutu airnya seperti apa namanya, yang harus dipenuhi syarat-syarat untuk air minum seperti apa. Kalau itu memang sudah tercemar sehingga dia tidak bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau untuk air itu macam-macam. Untuk air minum itu seperti apa, kemudian untuk air irigasi seperti apa, kemudian untuk air apa namanya, untuk menyiram pohon itu seperti apa ya. Jadi ada macam-macam peruntukannya itu untuk air. Kemudian yang lainnya juga banyak sekali, ada batu mutunya masing-masing. Kemudian ini yang Undang-Undang Lingkungan Hidup yang setelah itu ya. Kalau tadi kan tahun berapa tadi ya, tahun 97, ini sudah diperbarui menjadi 29. Hampir sama sebetulnya. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau keluaran lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi kalau tadi itu bedanya adalah bahwa di situ sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, sebetulnya hampir sama ini, artinya aja sama sebetulnya. Kalau di sini kan sudah ada baku mutu lingkungannya, jadi kalau sudah melampaui berarti itu termasuk di dalam sudah dikategorikan pencemaran lingkungan. Tetapi kalau misalnya zat kimia ataupun komponen lainnya yang itu masuk ke dalam perairan ya, ke perairan ataupun ke lingkungan, itu belum melampaui baku mutu, walaupun di situ ada mungkin sedikit apa namanya, sedikit logam berat seperti itu, tapi hanya sedikit saja, belum melampaui baku mutu lingkungan, maka itu belum disebut sebagai pencemaran. Jadi pencemaran di sini kalau sudah ataupun kalau di sini sudah melampaui baku mutu lingkungan yang sudah ditetapkan. Kemudian ini kita mencarikan baku mutu lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor sekian ini tentang baku mutu air limbah domestik. Jadi bagaimana kita membuang air limbah itu, apakah itu tercemar atau tidak, ini ada baku mutu lingkungannya ya. Jadi baku mutu air limbah domestik ini bisa, ini saya ambilkan dari tadi peraturan menteri tadi ya, peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ada baku, salah satu contoh saja di sini. Parameternya di sini ada pH, ada BUD, ada COD, ada TSS, ada minyak dan lemak, amoniak, total koliform, dan debitnya berapa. Jadi di sini sudah dituliskan. Jadi ada kadar maksimumnya sebelah kolom kanan. Jadi kalau sudah maksimum, sudah melampaui itu, sehingga itu sudah menjadi apa namanya, bisa dikategorikan limbah tersebut sudah mencemari lingkungan ya. Bisa dibaca di sini, ada bakterinya juga di situ. Nah, ini keterangannya bahwa untuk domestik itu bisa dari kegiatan rumah susun
bisa juga penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, dan lain-lainnya. Jadi ini selain industri kalau tidak salah, selain industri itu termasuk dalam kegiatan yang sifatnya domestik. Kemudian konsep pencemaran ini pun juga sama sebetulnya dengan jadi gabungan dari dari pengertian tadi, ya, hampir sama dengan pengertian tentang pencemaran konsepnya itu. Kemudian, nah ini beberapa hal yang menjadi isu ya, isu lingkungan terkini yang mengancam saat ini. Jadi tidak hanya pencemaran lingkungan, tapi banyak hal di sini. Di antaranya ini menurut Jared Diamond 2006 ya, ada deforestasi, ini juga menjadi ancaman lingkungan. Kemudian dan destruksi habitat. Kemudian masalah tanah, itu ada erosi, ada salinitas yang tinggi, kemudian kesuburannya juga hilang ataupun berkurang. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan air, ini juga menjadi ancaman. Ada overhunting, ada overfishing, jadi pengambilan yang berlebihan semuanya ini. Kemudian dampak dari spesies introduksi ya, introduksi ataupun spesies-spesies asing yang masuk ke dalam lingkungan yang baru, itu juga menjadi ancaman juga. Kemudian pertumbuhan populasi manusia yang semakin bertambah banyak. Kemudian penambahan per kapita, ya, dampak penambahan per kapita. Nah, ini ancamannya, beberapa ancaman di situ. Jadi selain pencemaran ya, tentu saja banyak juga yang menjadi hal yang mengancam lingkungan hidup saat ini. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi ke hal-hal yang menyebabkan ataupun bahan-bahan pencemar yang menyebabkan pencemaran lingkungan, ini kalau kita lihat sifatnya itu ada yang mudah untuk didegradasi, mudah terurai. Tentu saja ini yang sifatnya organik, ya, ada kotoran manusia, hewan, bangkai dan limbah tumbuhan, ini mungkin tidak begitu bermasalah. Yang cukup bermasalah adalah limbah-limbah yang sifatnya memang tidak bisa diurai, sulit diurai. Contohnya beberapa logam berat di sini ada merkuri, ada timah hitam, arsenik, garam pada logam berat dan sebagainya. Ini yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari kita semua. Tentu saja kalau bisa kita mengurangi bahan-bahan pencemar yang sifatnya non degradable. Kemudian kalau kita lihat jenis pencemaran yang terjadi, itu ada pencemaran yang ada di udara, pencemaran yang ada di air, pencemaran yang ada di tanah, termasuk juga di sini pencemaran suara dan juga pencemaran radioaktif. Ya. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita itu tentu saja ini sudah terkena, ya, terdampak juga. Ada juga semua di sini pencemaran udara itu sudah kita lihat dengan ataupun kita dengar, ya, di kota-kota besar ataupun di pulau-pulau yang mengalami hutan-hutan yang mengalami kebakaran. Kemudian juga pencemaran udara, kemudian pencemaran air juga banyak sekali terjadi di mana-mana, pencemaran tanah demikian juga.
Kemudian pencemaran suara ini barangkali yang dekat-dekat dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suara yang demikian besar, kemudian radioaktif yang menggunakan zat-zat radioaktif. Kemudian sumber pencemaran ini bisa dari kegiatan manusia, ini yang bisa kita tekan, yang bisa kita minimalisir, dan juga ada proses alam. Tentunya kalau ini tidak bisa kita kita kendalikan ya, namanya bencana alam itu kita tidak kuasa ya, tidak kuasa untuk bisa mengendalikan. Kemudian dari kegiatan manusia di sini ada macam-macamnya, diantaranya adalah kegiatan rumah tangga. Ya. Kegiatan rumah tangga di sini kelihatannya tidak hanya kecil, tetapi kalau kemudian kita kumpulkan itu menjadi hal yang cukup menjadikan beban ya, beban pencemaran kegiatan rumah tangga ya. Mulai dari macam-macam ya, mulai dari mencuci, kemudian mencuci kan tiap hari ya, tiap hari semua rumah tangga itu semuanya mungkin tiap hari mencuci menggunakan deterjen dan dibuang ke ke selokan, kemudian nanti akan menyatu ke sungai, sehingga sungai akan tercemar oleh limbah-limbah rumah tangga ya, limbah rumah tangga. Ada sabun, ada mungkin minyak, ada mungkin bahan-bahan lain yang merupakan hasil dari kegiatan rumah tangga. Kemudian kegiatan di area persawahan ini yang terkait dengan penggunaan pupuk kimia ya, pupuk kimia, kemudian juga pestisida yang kemudian ikut juga mengalir ke biasanya nanti ke sungai ya, dan ini juga menjadi sungainya menjadi tercemar. Kemudian juga di situ ada perkebunan dan menggunakan beberapa zat yang bisa mencemari lingkungan. Kemudian kegiatan untuk pengobatan biasanya dilakukan di rumah sakit menggunakan beberapa zat radioaktif untuk pengobatan. Ini juga termasuk di dalam bisa juga akan mencemari lingkungan. Kemudian transportasi ini sudah jelas banyak sekali yang yang dikeluarkan yang kemudian menjadi zat yang akan mencemari lingkungan ya. Jadi semakin di Indonesia itu semakin hari semakin banyak orang memiliki kendaraan ya. Jadi katanya kalau cerita Indonesia itu paling banyak menggunakan kendaraan ya, baik mobil maupun motor. Dan ini juga akan mencemari lingkungan kita. Kemudian pertambangan, kegiatan pertambangan, tambang kita banyak sekali, ya, baik itu tambang yang menghasilkan logam berat, yang itu akan sangat mencemari lingkungan. Kemudian proses-proses industri juga semakin hari semakin bertambah banyak, yang seperti kami sampaikan pertama, untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia, maka di situ orang akan berusaha untuk bisa membuat ataupun memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti itu, kegiatan manusia ini cukup banyak sekali yang menghasilkan zat-zat yang nantinya akan mencemari lingkungan.
Kemudian kalau kita lihat karakteristik limbahnya, ada limbah industri yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik tentu saja, kemudian ada limbah B3, limbah yang berbahaya dan beracun, bahan berbahaya beracun, kemudian limbah domestik. Jadi karakteristiknya seperti itu. Kemudian limbah industri ini kalau kita lihat banyak sekali bentuknya, ada yang padat, gas, dan cair ya. Karena industrinya itu kan berbagai macam industri, bisa industri seperti tekstil, kemudian mungkin batik ya, yang baru-baru ini batik yang mencemari sungai saat warnanya sehingga sungainya menjadi merah yang ada di Pekalongan kemarin itu, yang kemudian sampai muncul di berita-berita ya. Kemudian berdasarkan karakteristiknya ada limbah industri pertanian dan makanan, kemudian juga industri kimia dan industri pertambangan. Jadi ini semua menghasilkan limbah. Limbah B3 itu bisa juga berasal dari rumah tangga ya. Jadi baterai-baterai, kemudian kaca-kaca dan termasuk limbah B3. Sifatnya B3 itu mudah meledak, mudah terbakar, korosif, teratogenik, bisa menyebabkan penyakit, kemudian reaktif dan juga beracun. Juga limbah B3 ini juga berbahaya. Kemudian ada bagian tentang sumber limbah B3 ini bisa berasal dari di penghasil limbah B3 ini dari industri, dari rumah tangga, kemudian dari pariwisata dan juga dari pelayanan kesehatan. Jadi sangat banyak sekali ya. Jadi satu jenis limbah saja sudah demikian banyak sumbernya ya. Sumbernya itu banyak sekali. Industri sudah banyak sekali. Ada oli bekas, ada bahan kimia yang kadaluarsa dan sebagainya. Kemudian dari pariwisata itu juga banyak sekali menggunakan elektronik atau bekas yang itu menjadikan limbah B3. Kemudian juga banyaknya transportasi yang menggunakan pelumas. Kemudian rumah tangga juga hampir sama dengan pariwisata karena kegiatan-kegiatannya juga sama. Kemudian pelayanan kesehatan ada limbah klinis infeksius. Jadi beberapa jarum suntik, kemudian banyak sekali alat-alat yang tidak terpakai kemudian menjadi limbah, dan ini akan menjadikan bertambahnya limbah B3 yang dibuang ke lingkungan. Ya. Jadi sangat kompleks sekali di sini. Kalau kita setiap sumber ini tidak ditekan, diminimalisir, kemudian tentu saja ada undang-undangnya semua. Jadi kalau industri juga bagaimana dia harus membuang limbahnya, dia harus memiliki IPAL dan sebagainya, sehingga semestinya juga harapannya itu limbah yang dibuang ke lingkungan tidak begitu berbahaya. Kemudian limbah domestik, limbah dari pemukiman bisa bentuknya macam-macam. Di sini ada padat, ada cair dan ada gas. Kemudian jenis limbahnya bisa organik dan bisa anorganik. Jadi dari rumah tangga sudah cukup banyak. Ini bagaimana
kalau dikumpulkan menjadi seperti ini, sampah-sampah yang sangat banyak yang dibuang ke sungai, yang kadang-kadang orang yang ada di pinggiran sungai ini menjadikan sungai itu menjadi tempat pembuangan sampah ya. Ini sebetulnya kan harusnya tidak tidak boleh dilakukan ya. Jadi orang dengan mudah membuang sampah itu di sungai itu enak sekali ya. Jadi apapun itu dilempar ke sungai. Kalau yang sering kita lihat sungai itu macam-macam limbahnya, sampai kasur pun juga ikut dibuang di sungai. Jadi ini orang-orang yang yang kurang sadar terhadap lingkungannya ya. Kalau mungkin kalau orang-orang seperti yang tidak berpendidikan itu mungkin masih kita maklumi, tetapi kadang-kadang ada juga beberapa yang tertangkap kamera, itu ada orang-orang yang memiliki mobil mewah yang kemudian berhenti di pinggir sungai, kemudian dia membuang sampahnya di sungai. Itu sebetulnya kan kurang sengaja melakukan, walaupun dia tahu bahwa itu tidak boleh dibuang di situ ya. Seperti itu. Jadi ya semestinya kalau orang-orang yang terpelajar itu ya jangan seperti itu. Yang mungkin yang tidak tahu ya mungkin kita bisa maklum, walaupun terus kita upayakan bahwa mereka juga harus diberi pengertian. Kemudian klasifikasi limbah domestik, ini tadi sudah ada limbah organik, ada limbah anorganik ya. Jadi yang tidak mudah diurai. Kemudian kalau kita melihat dampak pencemaran yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan mulai dari industri, mulai rumah tangga dan sebagainya, itu pencemarannya dibagi menjadi beberapa kelas. Jadi ada yang kelas 1 itu mungkin hanya tidak estetik ya, tidak enak dipandang mata, itu hanya kelas 1. Jadi bau, rasa, kerusakan warna bangunan dan kejelekan lainnya ya. Jadi tidak bagus ataupun tidak indah dipandang mata, itu adalah kelas 1. Dan yang kelas kedua ini sudah bahan logam menjadi karatan, bangunan menjadi kotor dan pakaian menjadi kotor, kelas 2. Dan kelas 3 sudah menjadi berbahaya untuk tanaman dan kehidupan hewan ya. Jadi besak-besak daun, kalau ada pencemaran udara, ada besak-besak daun rontok, berkurangnya hasil sayuran, berkurangnya fotosintesa, keracunan dan sebagainya. Ini adalah kelas 3. Kelas 4 lebih berat lagi, yaitu sudah menyebabkan membahayakan kesehatan manusia ya. Berkurangnya oksigen dalam darah, misalnya saja untuk pencemaran udara juga yang ada di perkotaan, itu ada CO2, kandungan CO2 yang tinggi dan juga CO-nya yang tinggi karena menyebabkan berkurangnya oksigen dalam darah. Kemudian iritasi mata juga, kemudian iritasi kulit, kerusakan sistem pernafasan, dan lebih parah lagi adalah menyebabkan kanker ya. Dan kelas 3 human genetik, jadi sampai mengganggu keturunan ya, reproduksi ya. Akibat ini belum diketahui dengan pasti, tetapi sangat mungkin terjadi. Kemudian yang keenam adalah disrupsi
ekosistem menjadi rusak. Ya, adanya perubahan iklim lokal, iklim global, iklim lokal, iklim regional sampai ke perubahan iklim global ini sudah terjadi sebetulnya. Ya. Jadi iklim sudah tidak menentu lagi. Harusnya musim kemarau menjadi musim penghujan, musim hujan menjadi kemarau, tidak seperti dulu lagi. Ini juga salah satu akibat dari pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi dampak pencemaran ini bisa dikategorikan menjadi beberapa kelas, ya. Dari mulai yang mengganggu estetika sampai yang menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu perubahan iklim. Ini sudah susah untuk dikembalikan, ya, untuk perubahan iklim ini, karena biasanya memang dalam skala yang sangat luas, ya, sangat luas, sehingga sangat sulit untuk perlu waktu lama sekali untuk bisa berubah menjadi lingkungan yang ataupun iklimnya yang kembali seperti semula. Kemudian dampak limbah domestik. Dampak dari pembuangan limbah organik mengandung protein dan menghasilkan bau yang tidak sedap ataupun lebih busuk. Kemudian dampak dalam kesehatan dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit, beberapa penyakit perut, ya, di sini yang yang disebabkan oleh pencemaran air biasanya. Kemudian adanya eutrofikasi, perairan menjadi terlalu subur. Jadi karena adanya zat-zat yang masuk ke dalam air yang menyuburkan perairan tersebut, sehingga jadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut untuk mendapatkan cahaya ataupun fotosintesa. Ini saya rasa untuk eutrofikasi sudah sering dibahas, ya, apa itu eutrofikasi. Kemudian dampak limbah domestik ada di perairan, kemudian berkurangnya jumlah oksigen larut, ini terkait dengan eutrofikasi tadi. Kemudian sampah absorpsinya ke sungai, ini juga akan menghalangi cahaya matahari, ini pun juga akan menyebabkan berkurangnya oksigen yang ada di dalam perairan, sehingga menyebabkan biota yang ada di perairan akan menjadi lebih sedikit. Kemudian deterjen juga, ini juga akan sulit diuraikan oleh bakteri, sehingga akan tetap aktif dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, terkait dengan limbah domestik, limbah rumah tangga, ini kemarin baru saja ada di webinar itu, ya, rencananya akan dibuatkan suatu kayak pengolahan limbah terlebih dahulu. Jadi limbah-limbah di rumah tangga itu tidak boleh dibuang ke selokan, tetapi harus dikumpulkan, kemudian akan diolah terlebih dahulu sebelum masuk dibuang ke sungai, seperti itu. Kemudian dampak limbah domestik, ya, diantaranya adalah tadi eutrofikasi. Kemudian, ini eutrofikasi gambarnya seperti ini. Jadi penyuburan perairan oleh biasanya dari pupuk yang ada di sawah masuk ke perairan, sehingga di sini blooming alganya, pertumbuhan alga dengan cepat, sehingga menyebabkan apa yang disebut sebagai eutrofikasi. Nah, penanganan limbah bagaimana caranya? Itu yang sering kita dengar adalah 3R, ada reuse, digunakan kembali, reduce,
dikurangi dan recycle di daur ulang. Nah, yang sudah sering kita dengarkan. Dan ini beberapa gambar ini pot-pot dengan menggunakan bahan-bahan plastik ya. Ini masuk di dalam reuse ya, reuse jadi tidak dibuang tapi digunakan untuk pot. Ya. Kalau reduce ya mengurangi plastik yang kita gunakan dan tidak usah. Sekarang sudah ada di mana tuh di ada Indomaret, Alfamart yang tidak menyediakan plastik ya. Jadi kalau kami itu setuju seperti itu ya, tapi ada beberapa konsumen pembeli yang marah-marah tidak mau bahkan menilai bahwa harga murah saja tidak diberikan, hanya Rp200 saja tidak diberikan. Masalahnya bukan murah tidak, tapi dengan adanya kita membawa plastik sendiri ya, kalau kita belanja di beberapa supermarket ataupun mungkin mall yang ada setiap budi itu juga tidak menyediakan plastik ya, jadi minimal ya ditawari kardus dan sebagainya yang itu tidak akan menimbulkan pencemaran, dan ini dampaknya sangat besar sekali ya. Jadi kalau kita sebetulnya kita bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita ya, terutama sampah-sampah plastik ya. Seperti itu. Jadi mulailah dengan diri kalian sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai sekarang itu coba untuk belajar untuk ikut serta meminimalisir terjadinya atau bertambahnya zat pencemar yang ada di lingkungan kita. Dan kemudian ada juga sekarang penanganan limbah tidak hanya 3R tapi 5R ya. Jadi 5R ada reduce, recycle, replace, dan replant. Jadi menanam kembali. Kemudian cara pengelolaan lagi itu dengan fitoremediasi. Jadi kita menanam beberapa tanaman yang kemudian bisa membersihkan lingkungan ataupun mengurangi polutan yang ada di lingkungan seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan pekerja tumbuhan. Ya. Disebut di sini adalah hiperakumulator, tumbuhan hiperakumulator. Jadi ini juga bisa kalian coba untuk melakukan penelitian, di skala lab atau mungkin juga biasanya skala lab ya, untuk bisa mengetahui seberapa besar suatu jenis tumbuhan itu bisa menurunkan kadar, misalnya bisa menurunkan kadar logam berat atau kadar pestisida yang ada di perairan. Jadi ini sudah cukup lama tidak ada mahasiswa yang mengambil penelitian tentang pencemaran ya. Sebetulnya penelitian pencemaran itu cukup menarik ya. Di antaranya ya ini. Jadi misalnya menggunakan beberapa tanaman yang mungkin tanaman air yang ada di sekitar perairan, kemudian diteliti apakah jenis-jenis tanaman tersebut bisa digunakan sebagai tanaman hiperakumulator atau tidak. Seperti itu. Jadi biasanya skala lab dulu beberapa tahun yang lalu cukup banyak sebetulnya yang penelitian seperti ini menggunakan enzim gondok itu untuk pembersihan ataupun mengurangi polutan yang ada di air.
ada ya, tapi sekarang beberapa waktu ini kok tidak ada yang tertarik untuk meneliti pencemaran lingkungan. Silahkan kalau yang belum punya ide bisa melakukan penelitian bagaimana untuk bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan ya, dengan cara menemukan misalnya saja menemukan jenis tumbuhan yang mungkin tumbuhan tersebut banyak ataupun mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk bisa menghilangkan ataupun mengurangi polutan yang ada di mana saja, bisa di air ataupun juga bisa di tanah ataupun juga di udara ya, udara juga bisa. Kemudian ini remediasi tanaman hiperakumulator mampu menyerap lebih dari sekian 10.000 ppm Mn ZNNI ini logam berat, kemudian lebih dari 1.000 untuk CO dan Se dan lebih dari 100 ppm untuk CD. Jadi ini semua logam berat gitu. Tanaman hiperakumulator itu bisa ditanam di perairan atau tanah yang tercemar. Dan ini beberapa tanaman hiperakumulator yang sudah diteliti tentu saja. Ini bisa baca sendiri, ada Brassica itu termasuk kubis-kubisan ya. Kemudian ini beberapa, ini juga ada Nicotiana tabacum, tembakau dan sebagainya. Nanti bisa ini ada beberapa memang yang kami juga belum familiar, nanti bisa dicari di web ya, ini tanaman ini jenisnya apa. Ini beberapa yang gambar yang mungkin bisa ataupun kalian lihat ya, menjadi tanaman hiperakumulator seperti ini. Ini ada Osa sativa, ada Nicotiana tabacum, kemudian ada tanaman gas, tapi kalau bisa itu phytoremediatornya, tanaman hiperakumulatornya itu jangan tanaman yang dikonsumsi ya. Kalau bisa emang tanaman-tanaman yang lain yang tidak konsumsi, sehingga tanaman itu juga bisa dimakan oleh manusia. Dan di sini ada prosesnya seperti apa, ada fitoakumulasi diakumulasikan, kemudian rizofiltrasi diabsorpsi oleh akar, kemudian fitostabilisasi penempelan saja, kemudian rizodegradasi penggunaan zat konaminan oleh aktivitas mikroba, kemudian fitodegradasi penggunaan zat kontaminan, kemudian fitovoltaisasi. Ini proses-proses yang ada di tanaman hiperakumulator ya, bagaimana mereka bisa menyerap dan tidak menyebabkan tanaman itu menjadi mati ya. Jadi dia memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Bagaimana prosesnya nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentu saja. Kemudian keuntungan dari kita menggunakan fitoremediasi untuk bisa mengurangi polutan, tentu saja biaya operasinya lebih murah, tanaman juga bisa dijadikan bahan bakar, bukan jadi bahan makanan ya. Kemudian pencemaran pada tanah bisa berkurang secara alamiah. Keuntungannya tanah juga akan mulai perbaikan akibat adanya aktivitas akar. Jadi kalau tanah-tanah yang tercemar, ternyata dia akan biotanya juga akan tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga tanahnya tidak bisa digunakan. Tapi dengan adanya ini, tanaman yang bersifat fitoremediasi bisa digunakan kembali. Tanah menjadi subur, tanaman yang mampu menyerap unsur bernilai ekonomi seperti emas dengan untuk pertambangan. Kemudian biasanya di sini
atau yang bisa mendukung suksesnya biodiversitas dan ada ketersediaan tanaman di perawatan yang cocok dan ada yang kerjasama yang baik antara bidang dan lain. Jadi ini bisa dicoba apakah mampu itu seperti itu. Dan tanaman inkubator yang telah ditemukan cukup banyak ya, ada 400 spesies. Tinggal nanti dicoba apakah mana yang paling bagus atau memiliki potensi yang besar. Apakah tidak sulit menanam tanaman inkubator pada tanah yang tercemar? Biasanya tanaman yang sifatnya hiperatmosfer ini memang dia kuat ya, tidak mudah karena memang dia itu bisa hidup di tempat-tempat yang ekstrim dalam hal ini bautan putihnya tinggi sehingga tentu saja untuk hidupnya juga tidak membutuhkan serat-serat yang tinggi seperti tanaman yang lainnya. Kemudian penanganan sampah rumah tangga di sini. Mungkin kalian pernah dengar adanya biopori ya. Biopori itu salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengurangi sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, kegiatan rumah tangga. Tentu saja kalau biopori di sini sampahnya adalah sampah-sampah yang sifatnya organik, bukannya anorganik, sampah sisa sayuran. Ya. Jadi supaya di TPA tidak begitu mengumpuk sampahnya, masing-masing rumah tangga, masing-masing ibu rumah tangga itu bisa memanfaatkan teknik ini sehingga sampah-sampah itu bisa kemudian dimasukkan ke dalam bank biopori ya. Manfaatnya di sini bisa memperbaiki struktur tanah karena di situ biota tanahnya akan dikasih makanan oleh bahan organik yang membusuk yang dimasukkan ke biopori. Kemudian selain itu juga terjadi konservasi ataupun upaya untuk konservasi air juga bisa bisa juga digunakan ataupun menggunakan teknik biopori ini. Jadi kalau status tanahnya kemudian gembur, maka di situ daya meresap airnya juga tinggi sehingga air yang mungkin dari hujan yang cukup deras akan tidak lari semua ke bagian bawah, tapi dia akan menyerap ke tanah cukup banyak sehingga tidak ataupun mengurangi bahaya banjir. Nah, ini beberapa yang pernah dilakukan oleh kami ya, kelompok kami itu acara pengabdian dengan pembuatan biopori yang ada di perumahan khususnya perumahan Banyumanik ya. Jadi memang sekarang di kelurahan di kecamatan banyak sekali digalakkan untuk membuat biopori. Tujuannya yaitu mengurangi sampah keluarga, kemudian juga memperbaiki struktur tanah, kemudian juga untuk konservasi air. Jadi ada 3 hal ini kalau ilmu lingkungan itu masuk sekali di sini. Beberapa orang masyarakat yang akan membuat lubang biopori. Nah, terima kasih, itu saja untuk kuliah pertama pencemaran lingkungan hari ini. Mungkin ada yang waktunya sudah habis. Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Ibu.
Permisi Bu. Silakan. Ya, perkenalkan Bu, saya Setia Abdi Muhammad. Ingin Ya. Tentang tadi kan dijelaskan mengenai pencemaran lingkungan Ibu, dan salah satu pengertiannya itu yang dijelaskan dalam Undang-Undang tahun 2009 itu salah satu makhluk hidup atau benda-benda yang masuk ke dalam lingkungan gitu ya Bu ya. Terus apakah tanaman invasif itu termasuk dalam pencemaran lingkungan Ibu? Kalau eceng gondok itu kan sudah dipastikan karena menyebabkan eutrofikasi Ibu ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tapi kalau misalnya untuk di daratan Ibu, apakah termasuk pencemaran lingkungan juga Ibu? Iya, tanaman invasif di daratan ya. Sebetulnya kalau tanaman invasif ini kan dia itu dampaknya itu dia akan menekan pertumbuhan tanaman lokal ya, pertumbuhan tanaman lokal. Kalau ada tanaman yang kemudian diintroduksi ke suatu wilayah yang memang dia tidak wilayahnya, maka tanaman-tanaman lokal yang seharusnya itu tumbuh di situ, karena tanaman invasif ini memiliki daya saing yang cukup tinggi, sehingga tanaman-tanaman lokal itu menjadi tidak bisa bersaing, sehingga lama-kelamaan dia akan mati kan, seperti itu. Jadi sebetulnya sama dengan enceng gondok ya. Enceng gondok kan juga demikian. Jadi enceng gondok itu juga akan merugikan biota-biota yang lain yang ada di perairan. Seperti itu. Jadi karena sama-sama kalau enceng gondok itu di air, tapi kalau yang di darat itu merugikannya karena dia akan menekan pertumbuhan tanaman lokal yang ada di wilayah yang didatangi tanaman invasif, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu, sudah jelas. Iya. Oke, ada lagi? Silahkan ya, kalau ada yang mau penelitian tentang pencemaran ya, terbuka lebar, banyak sekali hal yang bisa digunakan. Jadi tanaman-tanaman yang bisa menyerap polutan, baik tanaman air maupun tanaman darat, bisa digunakan untuk objek penelitian ya. Oke, kalau tidak ada, Bu Tami rasa cukup ya pertemuan pada malam hari ini. Waktunya sudah habis. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Kemudian sekali lagi untuk tugasnya, tolong nanti bisa dibuat kelompoknya. Bu Tami belum menunjuk ini siapa yang jadi kormat, mungkin dia Fen ya, Fen? Halo, dia Fen? Dia Fen kemana ya? Salah satu silahkan nanti menjadi kormatnya ya, untuk kemudian ya membantu Bu Utami misalnya saja untuk membagi menjadi beberapa kelompok seperti itu, kemudian nanti mengumpulkan mungkin dalam satu file ya, dikumpulkan menjadi satu dan sebagainya. Ya, silakan. Baik Ibu. Iya, dia kan bersedia ya jadi kormatnya ya. Iya, insya Allah tidak apa-apa Ibu. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, itu saja mungkin ya. Kemudian untuk Diavan mungkin segera saja
dibagi kelompoknya, karena untuk tugas presentasi, nanti presentasi akan dimulai minggu ketiga ya. Jadi nanti Bu Tami lagi, kemudian minggu ketiga mahasiswa sudah masuk presentasi. Seperti itu. Jadi segera saja disusun, dibagi kelompoknya menjadi 9 kelompok. Ya, jadi ini betul-betul memang kelompoknya Bu Tami yakin semua bekerja. Kalau yang kemarin itu kan ada satu kelompok 10 ya, jadi kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang banyak berperan, siapa yang mungkin ya kita tidak berpikir negatif, mungkin hanya ada numpang nama dan sebagainya, tapi pokoknya Bu Tami tahunya ya nilai itu nilai keseluruhan seperti itu ya. Tapi kalau nanti tiga ini karena kelompoknya kecil, mungkin semua juga akan bekerja semuanya, jadi sama-sama bekerja, tidak ada yang gandul ya, insya Allah seperti itu. Oke semuanya, kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke.